Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan informasi kapan kira-kira pengangkatan menjadi ASN P3K melalui seleksi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah bahwa hanya seleksi formalitas. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul terkait gaji, Menpan RB jamin hal ini kepada tenaga honorer usai diangkat P3K tahun 2024. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com. Tenaga honorer kini masih menunggu pengesahan PP turunan Undang-Undang ASN dan pengangkatannya menjadi P3K. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K dengan syarat datanya tertera dalam database BKN. Nah, tentunya Bapak Ibu, itu adalah satu informasi penting diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, wajib terdaftar di database BKN. Hingga saat ini, sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang terdapat dalam database BKN akan segera ikut serta dalam seleksi CASN untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2024. Seleksi tersebut hanyalah formalitas. Dan jauh-jauh sebelumnya juga ini sudah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB bahwa tes atau seleksi yang dilaksanakan nantinya untuk honorer hanya formalitas. Hal tersebut ditujukan untuk mendata ulang dan membagikan tenaga honorer ke dalam dua skema, yaitu P3K paruh waktu bagi yang belum lolos dan penuh waktu bagi yang berhasil memenuhi lowongan formasi. Jadi jelas Bapak Ibu ya, dalam hal pengangkatan P3K nantinya untuk Bapak Ibu honorer hanya diarahkan dengan dua jenis, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Dengan kriteria bagi yang lolos memenuhi syarat diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan bagi yang tidak lolos diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara itu, hingga saat ini masih banyak tenaga honorer yang mengkhawatirkan adanya penurunan gaji setelah diangkat menjadi P3K. Khususnya mereka yang menjadi paruh waktu nantinya. Tentunya itu adalah satu hal yang wajar juga, karena memang pendapatan itu adalah satu hal yang menentukan motivasi Bapak Ibu honorer ketika diangkat menjadi ASN. Diketahui bahwa gaji tenaga honorer usai menjadi penuh waktu akan mengikuti aturan gaji P3K saat ini pada umumnya. Sementara itu, gaji P3K paruh waktu belum resmi dirilis secara rinci dalam aturan, namun Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjamin bahwa tidak akan ada penurunan gaji tenaga non-ASN usai diangkat menjadi ASN P3K. Jadi Bapak Ibu honorer tidak perlu khawatir dan tidak perlu memikirkan P3K paruh waktu, karena masih belum ya ada regulasinya, masih belum ada regulasinya sampai detik ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Anas pada saat pengesahan Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Dirinya mengatakan bahwa beberapa prinsip krusial yang akan nantinya diatur dalam peraturan pemerintah
yaitu mengenai tidak adanya penurunan gaji yang akan diterima oleh tenaga honorer. Hal tersebut salah satu bentuk terima kasih atas kontribusinya kepada pemerintahan yang sangat signifikan. Hal tersebut juga menjadi komitmen pemerintah, DPD, DPR, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder untuk para tenaga honorer. Sementara itu, pemerintah akan membuat penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi negara. Adapun seleksi P3K belum resmi diumumkan, namun diketahui bahwa pengumuman pendaftaran seleksi CASN disebutkan akan dibuka pada Juli 2024 mendatang. Ini artinya Bapak Ibu bahwa seleksi CASN tersebut yang notabene perekrutan tenaga honorer menjadi ASN P3K dibuka pada bulan Juli bulan depan. Untuk itu Bapak Ibu honorer seluruhnya silakan pantau terus informasinya supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan info terkait dengan kapan pembukaan pendaftaran P3K jalur honorer di tahun 2024 tahun ini. Kiranya seluruh Bapak Ibu honorer bisa mencapai impian untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang telah dibunyikan di dalam Pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, bahwa penataan honorer itu meliputi verifikasi dan validasi dan pengangkatan menjadi ASN P3K. Supaya pengangkatan honorer menjadi ASN P3K menjadi bagian seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Terkait dengan pendaftaran mungkin yang segera akan dilaksanakan pada bulan Juli bulan depan, diimbau kepada seluruh Bapak Ibu honorer supaya dari sekarang mempersiapkan berbagai hal yang ada hubungannya dengan pendaftaran calon aparatur sipil negara untuk mengangkat Bapak Ibu menjadi aparatur sipil negara yang status P3K. Syarat-syarat yang ada hubungannya sebagaimana informasi yang sudah banyak beredar sebelumnya, supaya semuanya dilengkapi, misalnya seperti identitas dalam hal ini adalah KTP, ya, kemudian kartu keluarga, kemudian identitas lainnya, termasuk SK pengangkatan honorer, termasuk SPTCM. Tentunya itu semua adalah hal yang Bapak Ibu honorer perlukan pada saat nantinya pendaftaran P3K sudah dibuka pada bulan Juli bulan depan. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.